Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kapasitor dan kapasitansi. Kelompok 10 terdiri dari saya, Aldianto, Regina Febrianti, dan Paris Muhammad Rafi Gusri. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plat yang dipasang satu sama lain, tetapi tidak bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kegunaannya dapat kamu temukan seperti pada lampu kilat, pada kamera, juga banyak dipakai pada papan sirkuit elektrik pada komputer. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan. Untuk suatu perbedaan potensial tertentu, satuan SI dari kapasitansi adalah coulomb per volt, yang sering disebut farad (F). Setelah didefinisikan oleh eksperimentalis besar dari Inggris, Michael Faraday. Kapasitor (C) menggambarkan sederhananya terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki luas A dan dilengkapi dengan jarak yang dibatasi bertambah D. Seringkali kedua keping ini digulung menjadi silinder dengan isolator atau kertas sebagai pemisah kedua keping. Pada gambar rangkaian listrik, simbolnya dinotasikan dengan simbol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Febrianti dari kelompok 10 ingin melanjutkan tentang kapasitor dan kapasitansi. Berbagai jenis kapasitor, kiri dalam kurung keping sejajar, tengah dalam kurung silindris, kanan dalam kurung gambar beberapa contoh asli yang digunakan pada peralatan elektronik. Kapasitor bekerja hanya sebagai penyimpanan muatan sementara. Sementara baterai, selain dapat menyimpan muatan listrik, baterai juga merupakan salah satu sumber tegangan listrik. Karena baterai berbeda itu, baterai juga memiliki simbol yang berbeda pada rangkaian listrik. Simbol baterai dinotasikan dengan simbol baterai tersebut. Penggunaan kedua tersebut simbol pada rangkaian listrik, kamu dapat mencari nilai kapasitas atau kapasitansi kapasitor, jumlah muatan listrik yang tersimpan. Untuk bentuk paling umum yaitu keping sejajar persamaan kapasitansi dinotasikan dengan C sama dengan Q per V, di mana C sama dengan kapasitansi F, farad, 1 farad sama dengan 1 coulomb atau volt. Q sama dengan muatan listrik dalam kurung coulomb. V, beda potensial dalam kurung volt. Kapasitansi tidak selalu tergantung pada nilai Q dan V. Besar nilai kapasitansi tergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi kedua keping serta jenis bahan pemisahannya dalam kurung isolator. Nilai usaha dapat berbentuk negatif atau positif tergantung arah gaya terhadap penempatannya. Untuk jenis keping sejajar, di mana keping sejajar memiliki luasan A dan terikat dengan jarak D, dapat dinotasikan dengan rumus C sama dengan simbol A per D, di mana A sama dengan luasan penempang keping meter persegi, D sama dengan jarak antara keping meter, simbol permitivitas bahan penyekat C pangkat 2 atau Nm pangkat 2. Jika antara kedua keping hanya ada 2 atau 2, maka nilai izin yang dipakai C0 sama dengan 8 kali 10 pangkat 12 C pangkat 2 atau Nm pangkat 2. Muatan sebelum disisipkan bahan penyekat Q0 sama dengan muatan setelah disebarkan bahan penyekat GB, sesuai dengan prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Muhammad Rafi Gusri dari kelompok 9 yang menjelaskan kapasitor dan kapasitansi. Melanjutkan di slide 9 yaitu
kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Energi besar W yang disimpan pada dapat dicarikan menggunakan rumus W sama dengan 1/2 Q pangkat 2 per C sama dengan 1/2 QV sama dengan QV pangkat 2, di mana W sama dengan jumlah energi yang tersimpan dalam kapasitor atau joule. Selanjutnya, rangkaian kapasitor. Dua kapasitor atau lebih dapat disusun seri atau paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Berikut diberikan tabel sifat-sifatnya pada seri atau seri dan paralel. Susunan rangkaian kapasitor. Susunan seri C1 per C2 dan C3. Muatan listrik QS sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Beda potensial atau volt Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kapasitansi atau C1 per C S sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 ditambah 1 per C3. Kalau susunan paralel C1 sama dengan C2 dan C3. Qp sama dengan Q1 sama dengan plus Q2 plus Q3. Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Cp sama dengan C1 plus C2 plus C3. Selanjutnya, contoh soal. 3 kapasitor identik dengan kapasitor 3 UF masing-masing, ditentukan dengan sumber tegangan 12 volt dalam setiap rangkaian seperti pada gambar di samping. Beda potensial antara titik Y dan Z adalah pembahasan. Untuk bentuk kombinasi, kapasitansi ekuivalen merupakan nilai gabungan antara kapasitor yang disusun seri atau paralel yang biasa kita kenal dengan kapasitansi total. Dari soal di atas, pertama-tama kita ditentukan kapasitansi ekuivalen atau total kapasitansinya dulu. Ini bisa dilihat gambarnya. Muatan pada masing-masing keping kapasitor ekuivalen total pada soal di atas adalah C total sama dengan Q per V. Q sama dengan C total, V sama dengan 2 UF, 12 volt sama dengan 24 UC. Ini adalah beban besar pada masing-masing keping semula. Jadi bisa lihat gambarnya Y3.0 UF Z. Beda potensial antara titik Y dan Z yaitu pada C3 adalah V3 sama dengan Q per C3 sama dengan 24, simbol C sama dengan 3, simbol F sama dengan 8 volt. Oke, sudah selesai presentasi dari kami dari kelompok 9 yang mempresentasikan tentang kapasitor dan kapasitansi. Semoga bermanfaat. Bila ada ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.